Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama dan utama, khatib selalu berpesan khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada panjenengan semua agar senantiasa menambah, menjaga serta merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirillah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahih, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alaniyah. Ketika kita sedang sendirian ataupun ketika kita bersama dengan orang lain, ketika kita sedang di rumah atau di dalam masjid, karena pada hakikatnya yang bisa menyelamatkan kita, selain syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amal baik kita yang kita lakukan dengan mukhlis, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Kimya'us Sa'adah karangan beliau Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, di dalam bab 2 tentang ma'rifatun nafsi, itu Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bahwa manusia itu memiliki 4 sifat yang ada di dalam dirinya. Kalau 4 sifat ini dia mengenalnya, maka dia akan menjadi orang yang baik selamanya. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man 'arafa qadrahu faqad 'arafa rabbah. Orang itu kalau sudah bisa mengenal dirinya, maka orang itu akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lah 4 sifat itu manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat seperti sifatul bahaim, seperti sifat kelakuannya hewan. Kita dengan hewan itu hampir sama. Apa persamaannya? Kita makan, hewan juga makan. Kita minum, hewan juga minum. Kita tidur, hewan juga tidur. Kita menikah, hewan pun juga sama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Ada lagi sifat yang bisa menjadikan seseorang lebih berbahaya daripada yang lain, adalah sifatus siba, sifat hewan yang buas, sifat binatang buas. Apa binatang buas itu? Sifatnya yang sama seperti kita. Kita sering marah-marah. Hewan buas itu juga sama, senang marah-marah. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala berpesan, ciri orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah karangan beliau Abu Yahya Syarafuddin An-Nawawi, kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah kamu, jangan senang marah, maka kamu akan masuk ke dalam surganya Allah. Sifat yang ada di dalam diri kita lagi, menurut Imam Al-Ghazali, sifatus syayatin. Kita ini punya sifat seperti halnya sifatnya setan, yang senang adu domba, yang senang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Iblis itu mengapa tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Apa alasannya iblis? Di dalam Quran iblis berkata, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api neraka, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah liat. Aku lebih mulia daripada Nabi Adam, aku lebih mulia daripada Adam. Sehingga ketika engkau menyuruhku untuk bersujud kepada Adam, aku tidak akan mau. Ini menandakan sifat ketakaburan daripada iblis laknatullah alaih. Maka ketika kita punya sifat sombong di dalam diri kita, ketika kita memiliki sifat takabur, kita memiliki sifat riya, kita memiliki sifat hasud, kita memiliki sifat iri hati, kita memiliki sifat dengki, kita memiliki sifat tahqirun nas, meremehkan orang lain, itu pada hakikatnya sama seperti sifatnya iblis kita. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada lagi sifat kita itu seperti halnya sifatul malaika. Malaikat itu memiliki sifat apa? Ta'atan ila rabbik. Taat kepada hamba, taat kepada Tuhannya, manut kepada Tuhannya. Jadi kalau kita memiliki sifat taat kepada Allah, manut atas apa yang diberikan Allah kepada kita, ridho terhadap qada qadarnya Allah, dengan lapang dada kita menerima itu, maka kita seperti sifatul malaika. Kita memiliki sifat seperti halnya sifatnya malaikat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam puasa ini kita diajarkan untuk membuang sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Ada model manusia itu yang tidak mau mengenal Tuhannya, tidak mau dekat dengan Tuhannya. Dia hanya makan, tidur, menikah, minum dan lain sebagainya, seperti halnya hewan ternak, tanpa mau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifatnya orang itu yang senang marah-marah tanpa dia memiliki sifat sabar. Apa bedanya orang itu dengan seekor anjing? Ada orang yang sukanya adu domba, ada orang yang sukanya meremehkan orang lain, ada orang yang sukanya senenge. Itu adalah takabur, sombong, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu pada hakikatnya sama seperti sifat syayatin. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita hilangkan sifat-sifat ini. Sifat ini tidak pantas di dalam diri kita.
Karena kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan bahwa al-qalb, hati itu adalah sifatul latifah, sifat lembutnya Allah Subhanahu wa taala yang dipinjamkan kepada kita. Secuil hati yang kita miliki itu adalah sifatul latifah, sifat lembutnya Allah yang diberikan dan dipinjamkan kepada kita. Hadirin, maka jangan kotori hati kita dengan sifat dengki, jangan kotori hati kita dengan sifat hasud, jangan kotori hati kita dengan sifat sombong, dengan sifat riya. Tapi ayo hiasi hati kita selalu dengan zikir kepada Allah, dengan takut kepada Allah. Ketika nanti kita meninggal dunia, kita dijemput oleh malaikat Israel. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar karangan beliau Asy-Syaikh Abdul Rahim Ibni Ahmad Al-Qadhi, beliau mengatakan di dalam satu hadis, Anas bin Malik itu pernah bercerita, orang itu kalau meninggal dunia, seluruh anggota tubuhnya ini dipamiti, Pak, oleh ruhnya. Apa yang dikatakan ruh kepada kaki kita? Apa yang dikatakan ruh kepada lutut kita? Apa yang dikatakan ruh kepada mata kita? Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Sampai jumpa tanganku, sampai jumpa kakiku nanti kita di hari kiamat. Maka ketika kita sakaratul maut, kita dijemput oleh malaikat Israel, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Bagaimana tidak menyakitkan? Kita bertemu saudara, sanak famili yang sudah lama sering bertemu, setelah itu kita pamit. Itu menyakitkan sekali. Apalagi ini puluhan tahun kita antara jasad, hati, ruh dengan kepala, pikiran kita itu sudah sinkron, sudah terus bareng. Bagaimana sakitnya? Maka ayo puasa ini dijadikanlah, ayo kita jadikan momentum untuk perbaikan di dalam rohani kita, perbaikan di dalam hati kita. Ingat loh Pak, kita besok setoran hati kepada Allah. Jagalah hati, karena Rasulullah bersabda, idza saluhat saluhal jasad wa idza fasadat fasadal jasad. Ketika hati kita ini baik, maka organ tubuh kita yang lain juga baik. Karena menurut Imam Abil Hamid Al-Ghazali, hati itu laksana malik seorang raja di pemerintahan tubuh kita. Siapa menterinya? Akal. Siapa polisinya? Hawa nafsu. Siapa apa kekuasaannya? Seluruh anggota badan kita. Itu yang menggerakkan hati, yang memerintahkan hati. Jadi kalau ada orang hatinya baik, maka seluruh af'aliyah wa aqwaliyah wa ahwaliyah, perilaku dan juga ucapannya juga baik. Tapi sebaliknya, ketika hati itu buruk, maka apapun yang diucapkan dan dilakukan itu adalah sesuatu yang buruk. Maka mari kita jadikan puasa ini momentum untuk membuang sifat-sifat yang tidak pantas masuk ke dalam hati kita. Jadikan hati kita ini bersih, jadikan hati kita ini sakinah, jadikan hati kita ini tenang dengan Allah. Ala bidzikrillah kita tatma'innul qulub. Jadikan hati kita ini bercahaya karena kita memiliki Allah. Jadikan diri kita ini berwarna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima bi qadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd, ikhwani ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma sultanana sultanal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arzuq ummat sayyidina Muhammad rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an mubarakan nafi'atan ila yaumil qiyamah lil ibadah wal sadaqah wa li i'la'i kalimatika ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Gaza wa Palestin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yutiikum wa la